Pecco Bagnaia masih belum menemukan keselarasan dengan Ducati yang dipilihnya untuk MotoGP musim 2025. Setelah 6 Grand Prix, juara MotoGP 2022 dan 2003 itu belum mampu menemukan perasaan yang dia miliki hingga tahun lalu. Sebuah kampanye di mana meskipun kehilangan gelar dari Jorge Martin, dia mampu memenangkan 11 balapan minggu. Sebaliknya, rekan setim barunya Marc Marquez mampu bersinar dengan Desmosedici, memenangi semua balapan musim ini pada Sabtu dan Minggu, kecuali Grand Prix di Jerez dan Austin, di mana ia terjatuh. Yang terakhir di Le Mans, pembalap Spanyol tidak ingin mengambil resiko dalam kekacauan hujan dan finish di urutan kedua, di belakang Johan Zarco. Bagnaia sendiri menjelaskan akhir pekan ini di Le Mans bahwa ia memahami bahwa apa yang saya minta dari motor ini tidak dapat diberikan lagi. Jadi saya harus menemukan performa dengan cara lain. Dihadapkan pada ketidakmungkinan untuk bersinar dengan pengereman pada GP25, pembalap asal Turin itu mulai beradaptasi lebih banyak dengan motor ini daripada sebaliknya. Namun, tidak berhasil. Di MotoGP Prancis, untuk pertama kalinya ia mengalami 2 kecelakaan di sprint dan Grand Prix. Dalam sebuah wawancara dengan Dance, manajer umum Departemen Balap Ducati Gigi Dall'Igna menganalisis momen yang sedang dialami oleh pria yang hingga tahun lalu menjadi referensi hebat bagi merek tersebut, dan yang tahun ini dengan jelas dilampaui oleh Marquez. Bagi Pecco, Ducati adalah motor MotoGP pertama dan terakhir yang ia kendarai, karena dia datang bersama kami, dan harus belajar bagaimana mengelola semua hal yang dibutuhkan oleh motor MotoGP. Tentu saja baginya, beradaptasi dengan motor ini lebih mudah daripada yang lain, ujar insinyur andal tersebut. Itu adalah hal yang wajar, dan mungkin juga membantu dan berkontribusi pada perkembangannya. Ia adalah pria yang luar biasa, yang telah memberikan banyak hal untuk Ducati. Dia layak mendapatkan semua rasa hormat kami. Dall'Igna mengakui bahwa Bagnaia layak mendapatkan bantuan dari merek, menunjukkan pada aspek mental untuk menyiapkan segala sesuatunya daripada sisi teknis yang memang menjadi fokus pembalap. Saat ini ia mengalami beberapa kesulitan dan kami harus membantunya karena seperti semua orang, bahkan pembalap dan juara hebat sekalipun, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manusia, lanjut Dall'Igna. Seperti yang sering saya katakan, hal terpenting bagi seorang juara adalah pikirannya. Ketika pikiran berada di tempat yang tepat, segalanya menjadi lebih mudah, dan Anda bisa lebih memahami apa yang harus dilakukan. Dan seringkali itu adalah mengesampingkan beberapa aspek teknis. Karena jika pengendara yakin bahwa melakukan sesuatu adalah hal yang benar untuk dilakukan, hal terbaik yang harus dilakukan adalah pergi ke arah itu. Saya pikir saat ini Bagnaia membutuhkan kami sebanyak kami membutuhkannya. Karena pada akhirnya, saya ingin memiliki 2 juara hebat yang bertarung untuk memenangkan balapan. Namun, Dall'Igna yang berkomentar di Jerez bahwa performa Bagnaia di bawah ekspektasi, berharap perjalanan waktu akan membantunya. Kami menganggap ini adalah start terbaik Pecco di kejuaraan dunia sepanjang karirnya. Bahkan saat ia memenangi kedua kejuaraan dunia pun, ia tidak memulai dengan sebaik ini. Dia butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya. Dia butuh balapan untuk pemanasan dan mendapatkan situasi yang tepat. Jadi saya pikir kami akan membuatnya mencapai potensi penuhnya, katanya. Banyak yang telah dikatakan tentang perbedaan antara Ducati milik Bagnaia dan Marquez. Meskipun pada pramusim kedua, rider pabrikan tersebut memberikan umpan balik yang sama terhadap motornya. Bos Ducati Corse menegaskan bahwa 63 tidak meniru sang juara 8 kali. Jauh dari itu, tetapi memiliki caranya sendiri. Saya rasa Pecco tidak meniru Marquez. Dia mengikuti jalannya sendiri. Bahkan dari sudut pandang evolusi motor, dia mengikuti arahnya sendiri. Terlepas dari apa yang Marc lakukan atau pilih, yang pasti Pecco sangat kuat dalam hal ini, dan dia tidak mengalami masalah seperti ini. Selama tes di Jerez, ia menggunakan beberapa evolusi yang telah kami uji di Sepang dan Thailand pada pramusim. Dan kami membuangnya karena ada masalah lain yang mungkin membayangi potensi dari bagian-bagian ini, ungkapnya. Kami masih harus bekerja sama dengan Pecco untuk memberikan kepercayaan diri yang masih kurang. Tapi saya tegaskan, ia sudah terbiasa sejak dulu, bahwa startnya di kejuaraan dunia tidak pernah super cepat.
di mana ia membuat perbedaan adalah di bagian akhir kejuaraan. Saya rasa ini hanya masalah waktu. Setelah itu, Dalgaya juga menganalisa start yang gemilang dari Ducati dengan warna merah. Marquez juga merupakan pembalap yang sangat tepat dalam hal indikasi yang ia berikan. Saya sangat senang bekerja dengannya. Selain sangat cepat, ia memanfaatkan semua materi yang dimilikinya dengan baik, katanya. Dua kecelakaan yang ia alami, menurut saya, lebih disebabkan oleh kurangnya kejernihan daripada kesalahan dalam berkendara. Saya pikir kami pasti bisa mengandalkannya untuk mencoba mencapai tujuan penting. Kami berusaha untuk mencapai hal yang sama dengannya, seperti yang kami lakukan dengan Pecco. Saya rasa kami tidak bisa meminta lebih banyak darinya. Ia bekerja dengan sangat baik, dan saya merasa puas. Satu hal yang ingin ditekankan oleh Gigi dalam perbandingan antara kedua pembalapnya adalah bahwa ia tidak mendukung salah satu pembalap di atas yang lain. Bahkan jika Marquez sekarang mendapatkan semua perhatian dan sorotan kesuksesan. Selama bertahun-tahun, saya pikir saya telah mendapatkan kepercayaan dari para kolaborator dan pembalap saya. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk membantu seorang pembalap dengan merugikan pembalap lain. Saya juga tidak akan melakukan apapun yang merugikan pembalap yang mengendarai Ducati. Ia menegaskan, saya selalu berusaha untuk bersikap sangat jelas. Jika saya mengatakan sesuatu, itu karena saya bisa melakukannya. Jika saya tidak mengatakan apa-apa atau mengatakan tidak, itu karena saya tidak akan melakukannya. Saya sangat yakin dengan jawaban yang saya berikan. Namun tidak semuanya sempurna untuk pabrik yang berbasis di Bologna ini, dan sang insinyur menyoroti beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Fakta bahwa tim pabrikan tidak memimpin klasemen tim seperti pembalap adalah sebuah gap, karena jelas bagi kami, sponsor itu penting, dan kami harus bertanggung jawab kepada para sponsor atas bantuan yang mereka berikan kepada kami. Dalam arti tertentu, ini adalah celah yang kami miliki, ujarnya. Terakhir, Dalgaya menyoroti kekuatan dari dua juara yang dimilikinya di skuad pabrikan. Ketelitian dan kepekaan Pecco mungkin lebih unggul daripada rata-rata pembalap lain. Mark dari segi karakter sedikit mirip dengan saya. Ketika ia menetapkan tujuan, ia tidak akan menyerah sampai mencapainya, pungkasnya. Menurut kamu, seperti apa pandangan Gigi Dalgaya? Apakah benar bahwa Pecco kurang dingin dan kurang berpikir jernih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like videonya, share ke sesama fans MotoGP, dan subscribe ke MotoGP ID buat berita dan analisis eksklusif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gaspol terus dan tetap full throttle.